begitu dimasukin batu yang besar-besar, udah kerasanya penuh kan. Padahal masih ada yang bisa dimasukin lagi gitu. Jangan puas kalau kita hanya bisa belajar yang besar-besarnya doang gitu, dasar-dasarnya gitu. Merasa kita udah tahu semua gitu kan. Kalau orang udah merasa tahu, mereka tuh udah nggak mau belajar lagi gitu. Jadi mereka udah merasa yang paling tahu gitu. Sehingga yang sebenarnya masih banyak yang mereka belum tahu itu nggak mau dipelajari gitu. Jadi merasa mereka udah dewa gitu kan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B, segmen tukar pikiran kita berdua yang membahas poin-poin penting dari buku-buku keren. Nah, hari ini buku apa nih yang kita bahas? Ini bahasan terakhir kita ya dari buku Si Cacing yang seri pertama. Nah, hari ini kita ke cerita nomor 78. Judulnya Batu-batu Berharga. Jadi di sini Ajandra menceritakan bahwa suatu ketika di universitas bisnis gitulah ya, S2 nih, seorang profesor bikin apa ya, praktikum gitu istilahnya. Jadi profesor itu mengambil sebuah toples kaca gitu kan, terus diisiin sama batu-batu besar nih sama dia. Nah, terus ditanya ke mahasiswanya, menurut kalian toples ini udah penuh apa belum? Terus dijawab kan sama mahasiswanya udah. Terus si profesornya ini malah ngambil tas lagi, isinya batu kerikil-kerikil kecil-kecil. Terus dituangin lah ke dalam itu yang udah ada batu besar itu kan. Terus diisiin, digoncang-goncang sampai penuh lagi. Terus tanyain lagi, nah menurut kalian ini penuh apa belum? Nah, otomatis kan mahasiswanya mulai mikir kan, belum belum profesor gitu. Ya emang benar ternyata belum. Profesor ngeluarin lagi nih pasir, masukin lagi ke situ, masih muat kok pasir kan, masih bisa digoncang-goncang sampai penuh lagi gitu. Nah, terus ditanya lagi, menurut kalian nih udah penuh apa belum nih toplesnya? Tidak tahu profesor kan, di sini tulis tidak tahu profesor, hanya kamu yang tahu gitu. Emang benar, ternyata diambil lagi seteko air nih, dituangin lagi, masih muat dong ya kan, masih bisa nyerap air. Nah, jadi itu udah sampai situ. Jadi intinya adalah menurut saya gimana? Coba. Ya, ini dalam kehidupan sehari-hari gitu kan. Kita nggak mungkin seperti batu itu tadi gitu. Kita mengisi dasar-dasarnya dulu apa yang kita ketahui gitu kan. Nah, kan ada sela-sela batu kecil, pasir kayak gitu. Air ya. Nah, kita isi itu dengan hal yang tidak kita ketahui gitu. Supaya dalam pikiran kita itu apa sih? Mengerti segala hal gitu. Terus itu tadi kan apa yang kita belum ketahui, ya udah kita pelajarin terus gitu kan untuk mengisi batu-batu itu tadi yang gede-gede itu tadi diisi dengan batu kecil-kecil, pasir sama air gitu. Kalau kita itu udah penuh, berarti kita wawasan kita lebih luas lagi, lebih gede lagi, biar kayak gitu kan. Ya, lebih detail lagi gitu ya. Mulai pelajari dari yang besar-besar, terus pelajari yang sedang-sedang, pelajari sampai yang paling kecil detil-detilnya gitu. Intinya gitu ya. Betul sih. Di sini juga ditulis bahwa ini adalah tentang prioritas. Jadi tulis di sini apa yang ditunjukkan adalah jika kalian ingin memasukkan batu-batu yang besar, kalian harus memasukkannya pertama kali. Nah, itu tentang prioritas jadi maksudnya kalau kita mau belajar sesuatu, kita harus belajar dari basicnya dulu nih, yang besar-besarnya dulu kita masukin dulu nih. Kayak tadi kan masukin batu yang besar ke dalam toples, kita juga masukin yang basic-basicnya, yang besar-besarnya ke dalam otak kita, baru kita pelajari yang detail-detailnya gitu. Intinya seperti itu. Baru setelah, soalnya kalau kita pelajari yang detail-detailnya Kita nggak tahu duluan, yang besar gitu. iya,
nanti basicnya ketinggalan, ujung-ujungnya roboh sendiri gitu. Kayak apa? Kayak ngebangun rumah tanpa ada pondasi gitu. Kayak pohon nggak ada akarnya. Jadi kalau mau belajar sesuatu itu belajari basicnya dulu, sama kayak yang tadi kan, kalau dimasukin kerikil dulu, masukin pasir dulu, ntar batu-batu yang besarnya nggak bakal muat di toplesnya gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mau belajar harus mulai dari dasar, jangan pengennya langsung tahu yang hebat-hebat gitu kan, tapi dasar-dasarnya nggak mau dipelajarin. Intinya seperti itu. Ya seperti saya tadi kan, kalau kita ibaratnya pelajari yang kecil-kecil dulu, kita nggak bisa menguasai yang gede-gedenya gitu. Kita nggak tahu apa yang menjadi prioritas Prioritas, kita iya, yang pertama gitu. Jadi langkah kita ibaratnya itu kecil gitu buat mau melangkah ke depan lebih luas lagi nggak bisa gitu. iya. Sama kan kayak ada gambar ilustrasi inspiratif gitu kan. Kalau melangkah di tangga itu satu-satu kan tangganya. Nggak bisa tangganya langsung segitu segitu gitu kan, Dua selangit-selangit. langkah dua langkah nggak bisa. Iya, anak tangga itu sekecil-kecil kan, sedikit-sedikit kan anak tangga itu. Nggak ada anak tangga yang langsung sepanjang-panjang gitu. Ya kita nggak bakal bisa ngelangkahnya, pasti jatuh gitu kan. Sama kayak kebijakan Konfusius itu loh. Apa? Perjalanan 1.000 kilometer dimulai dari satu langkah pertama. Gitu kan. Intinya kan seperti itu. Mau kita Kalau kita mau mencapai yang besar nanti, kita harus mulai dari satu langkah pertama yang kecil itu. Walaupun itu satu langkah pertama, kita harus berani mulai gitu kan. Kalau nggak dimulai satu langkahnya, ya mau perjalanan 100.000 mil ya nggak bakal bisa kecapai gitu. Harus selangkah selangkah, pokoknya dijalanin step by stepnya gitu, supaya nanti sampai ke garis finish. Terus jangan sampai cuma puas dengan basicnya juga ya. Kan tadi kan udah para mahasiswa kan bilang, begitu dimasukin batu yang besar-besar, udah kerasanya penuh kan. Padahal masih ada yang bisa dimasukin lagi gitu. Jangan puas kalau kita hanya bisa belajar yang besar-besarnya doang gitu, dasar-dasarnya gitu. Merasa kita udah tahu semua gitu kan. Kayak si Raditya Dika pernah ngomong tuh ya, kalau orang udah merasa tahu, mereka tuh udah nggak mau belajar lagi gitu. Jadi mereka udah merasa yang paling tahu gitu. Sehingga yang sebenarnya masih banyak yang mereka belum tahu itu nggak mau dipelajari gitu. Jadi merasa mereka udah dewa gitu kan. Itu jangan sombong juga kalau cuma baru tahu yang besar-besarnya itu. Itu sebenarnya belum penuh, toples kalian itu belum penuh. Masih bisa diisi oleh kerikil-kerikil pasir, bahkan air yang bisa Masuk ke dalam masuk toples menyerap itu. Iya. Ada lagi? Ya. Ya udah segitu dulu aja. Nah, segitu dulu pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus dukung channel kita dengan like, comment, subscribe, share, dan lain sebagainya. See you next time. Bye bye.